Hai, salam jumpa kembali bersama Ibu Jenny. Bagaimana kabar kamu? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya di pagi hari dalam pembelajaran PJJ kita. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita secara PJJ, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Mari anak-anak, kita satukan hati kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke dalam pembelajaran PJJ dengan tema 1 masih sama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tetapi kita sudah masuk ke subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran pertama, bahasa Indonesia dan IPA. Mari anak-anak simak dengan baik bersama Ibu Jenny. Kita awali dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat memberikan contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Kemudian siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yuk simak satu-satu. Kita mulai dengan IPA, ada di buku tema 1 halaman 29. Perhatikan dan ikutin penjelasan Ibu. Untuk pembelajaran IPA, aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Banyak aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Kemudian kita melakukan aktivitas fisik bergerak membuat badan kita sehat. Contoh aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Pertama, bersepeda. Yang kedua, melakukan loncatan atau lompatan. Yang ketiga, berjalan atau berlari. Yang keempat, memanjat. Dan masih banyak contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, salah satu contoh beraktivitas bersepeda ini banyak manfaatnya. Yang pertama, dengan bersepeda kita dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Kemudian manfaat kedua, kamu dapat mengurangi stres. Yang ketiga, dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kemudian dapat menjaga kesehatan jantung. Berikut, menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Terlebih lagi, manfaat beraktivitas bersepeda ini dapat menurunkan berat badan. Nah, kemudian Ibu memberikan gambaran pembelajaran sebelumnya tentang alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2. Yang pertama, alat gerak pasif oleh tulang, dan alat gerak aktif yaitu otot. Nah, ini adalah merupakan gambar rangka manusia, di mana rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang yang terbentuk. Ibu akan menjelaskan singkat saja, yaitu bahwa rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala yang biasa disebut dengan rangka tengkorak. Kemudian rangka badan, serta rangka anggota gerak, di mana rangka anggota ini ada 2. Ada rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan ada anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tulang sebagai salah satu organ gerak manusia, anak-anak ibu bisa
lakukan juga pembelajaran berikutnya nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian Ibu akan lanjutkan kepada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 1 halaman 30. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini masih tentang ide pokok. Tetapi kali ini Ibu akan menjelaskan cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama, jangan lupa menentukan topik dari paragraf yang dibuat. Kemudian, jangan juga lupa menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Selanjutnya, langkah berikutnya membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Langkah berikutnya, kamu dapat bisa mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Langkah berikutnya, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Ini menyangkut tentang kalimat penjelasnya. Dan terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang terpadu, yang ada saling kaitannya. Ibu akan memberikan contoh cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, contohnya ini ada sebuah ide pokok paragraf di mana yang pertama, ide pokok paragrafnya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Ide pokok untuk paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Dari ide pokok paragraf ini kita dapat membuat menjadi sebuah paragraf. Nah, dan ingat, ini ada 3 ide pokok, maka kita dapat mengembangkannya menjadi 3 paragraf. Dan inilah contoh dari ketiga ide pokok paragraf yang ada tadi. Oke, bahwa untuk paragraf pertama, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ini merupakan ide pokoknya. Kemudian anak-anak ibu bisa memberikan penjelasan, kalimat penjelasannya yang ada saling kaitan dengan ide pokok tersebut. Contoh kalimat penjelasnya, ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, ini merupakan perpaduan antara ide pokok dengan kalimat penjelas. Terbentuklah sebuah paragraf. Begitu juga untuk paragraf keduanya. Oke, dan dilanjutkan untuk paragraf ketiganya. Nah, bagaimana? Cukup jelas penjelasan ibu? Untuk akhir penutup, ibu akan memberikan tugas kepada kamu, yaitu tugas bahasa Indonesia, dan wajib dikumpulkan paling lambat pukul 17 yang terdapat di dalam buku tematik halaman 11 sampai 16, uji kompetensi nomor 1 sampai 10. Anak-anak ibu bisa mengerjakannya, hanya menuliskan jawabannya saja. Ya, contoh soal pertama cukup menulis jawaban B titik bergerak dan seterusnya. Tugas pertama. Dan ibu memberikan tugas yang kedua, yaitu tugas IPA. Dikumpulkan juga paling lambat pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada di buku tematik halaman 17 sampai 18. Uji kompetensi nomor 21 sampai 35.
Cara mengerjakannya sama, yaitu hanya menulis jawabannya saja. Contoh nomor 21, B titik tulang. Oke. Ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu dapat memahami penjelasan-penjelasan singkat setiap tematik. Dan untuk lebih mendalaminya lagi, ikutin terus pertemuan-pertemuan pembelajaran kita selanjutnya. Dan sebelum ibu akhiri, mari kita sama-sama satukan hati kita dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke anak-anak ibu, pesan ibu, ketika kamu menghadapi saudara atau teman yang membuat hatimu kesal, jangan lupa untuk memaafkan. Ya, dengan cara memaafkan membuat kamu menjadi pribadi yang semakin kuat. Ya, usahakan anak ibu lakukan sifat memaafkan. Oke, akhir kata ibu ucapkan terima kasih, Tuhan memberkatimu. Bye.